Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria. Saya di bagian drafter mekanik. Tempatnya itu di development engineering. Ya tugasnya drawing mekanik gitulah. Gini, saya kan bekerja selama 7 sampai 8 tahun tuh orang masih ada yang nggak tahu tentang drafter itu apa sih. Skop pekerjaan itu ngapain gitu. Drafter itu kan dibagi menjadi 3, ada yang sipil, ada yang listrik, ada yang mekanik. Saya di mekanik. Nah, dari gambar oret-oretan, dari gambar sketsa yang direncanakan itu dijadikan gambar teknik melalui aplikasi di komputer. Nah, supaya orang-orang mekanik itu paham cara membaca, cara secara detail-detail pengerjaannya, assembly-nya itu paham gitu. Nah, gimana? Semoga paham ya. Oke, BCR, Bokasari cerita Ramadan. Cerita soal pengalaman-pengalaman di bulan Ramadan. Ramadan itu kan identik dengan seperti tarawih, perang sarung, petasan, mudik pulang kampung, Idul Fitri dan lain-lain lah, banyak gitu loh. Nah, di bulan Ramadan ini kan banyak cerita-cerita unik saat kita kecil sampai saat kita kerja gitu toh. Nah, banyaklah pengalaman yang diceritakan gitu loh ya toh. Yang pertama itu biasanya gini. Bulan Ramadan tuh acara di TV yang ratingnya paling tinggi itu apa? Ya, adzan maghrib. Karena adzan maghrib itu nggak perlu lembaga survei, pasti kita tunggu-tunggu gitu loh. Nah, berbuka yang manis-manis, jangan terlalu berlebihan supaya saat sholat itu, sholat maghrib atau sholat tarawih itu nggak lemes, ngantuk gitu loh. Habis buka yang manis-manis, kita melaksanakan sholat maghrib ya. Habis sholat maghrib, sholat tarawih gitu loh. Nah, gini, saat saya masih masa-masa SMA ya, masa-masa lajang jomblo lah biasa gitu loh, masa-masa kasmaran lah. Itu kan di daerah saya itu nggak tahu kalau banyak cewek-cewek gitu. Di bulan biasa cewek-cewek itu nggak pernah keluar lah ke musyola gitu. Tiba-tiba saat bulan Ramadan sholat tarawih itu keluar semua orang-orang komplek, orang-orang yang tiba-tiba nggak pernah keluar cewek. Kan ada cewek datang bawa mukena, bawa sajadah lengkap ya, namanya juga saya ya gitu loh. Masa-masa masih kasmaran saya pasti punya insting menggoda gitu loh. Neng, mau saya nikahin, sudah lengkap nih perangkat alat sholatnya. Gitu. Terus dia malu, lari, dia jalan ke musola, ngasihkan mukena sama sajadahnya ke emaknya gitu loh. Terus ternyata dia balik, dia nggak sholat. Atau jangan-jangan gini, apa aku suka maknya ya? Enggak, bercanda. Nah kan usai sholat Ramadan itu kan biasanya kalian pernah ngalamin gini, masa saat dulu tuh saya SD itu kan bawa buku kegiatan Ramadan gitu loh. Nah, lucunya tuh gini, saya tuh sholatnya itu di tarawih minta imamnya itu 3 kali tanda tangan. Lainnya itu full. Karena apa? Karena tanda tangan bapak saya. Karena bapak saya memang the best. Nggak mau anaknya dimarahin guru agamanya gitu loh. Nah, dari pengalaman yang kemarin itu saat saya sholat tarawih itu kan banyak bocil ya. Terus saya teringat kan karena melihat buku-buku kegiatan Ramadan gitu. Terus saya lihat bocil ini tuh kemarin nggak sholat tarawih. Terus saya intip kan tuh ternyata ada tanda tangannya sudah tertandatangani. Padahal kemarin dia itu nggak sholat tarawih. Terus saya tanyakin kan, Cil, itu kenapa kok kemarin kan lu nggak sholat gitu loh, kenapa kok ada tanda tangannya gitu loh. Terus dia tersimpul malu, terus dia bisikin gini tuh, ditandatangani bapak mas. Wah, memang bapak lu the best gitu. Aduh, parah ya, jangan ditiru lah seperti hal itu. Kalian tuh harus jujur gitu loh, belajar dari sejak dini gitu loh. Sebenarnya buku kegiatan Ramadan itu mengajar kita suatu kejujuran gitu. Nah, habis dapat tanda tangan dari imam sholat. Nah, cara selanjutnya itu kan biasanya gini, kita tuh kumpul di markas, di base camp yang biasanya di titik kumpul. Nah, masa-masa saya saat SD itu kan gimana ya, sambil nunggu teman-teman yang kumpul, perang sarung itu kan dibagi berdasarkan jumlah anak-anaknya. Katakanlah anak-anaknya itu 10, itu dibagi 5 sisi sini sama 5 sisi sini saling berhadapan gitu loh. Nah, mereka ini tuh sudah menyiapkan senjata-senjata gitu loh. Nah, dari pengalaman saya dulu perang sarung itu sarung itu memiliki level up yang berbeda-beda. Damage-nya itu loh berbeda-beda. Ada yang sarung tuh yang level pertama itu
sarungnya itu biasa aja gitu loh. Biasa itu hanya lipatan biasa gitu loh. Cara tekniknya itu kalau di tempat saya tuh gini, ini biasa ini. Tekniknya tuh gini. Selpat gitu kan. Nah, itu kena punggung, kena badan itu masih terasa sakit sih, tapi masih ditolerir gitu loh, masih ya nggak masalah lah. Terus level 2 itu gini. Sarung tuh digulung-gulung gini sampai padat gitu loh. Tapi sayang sarung saya gitu loh. Itu dipadat sama sih, tekniknya sama, padat gitu. Di selepat gini gitu. Itu apa ya? Kena kalau kena punggung itu terasa garis merah-merah gitu loh. Panas perih gitu rasanya. Parah emang. Terus lagi level up-nya tuh, level 3-nya tuh kalau di tempat saya tuh biasanya menyebutnya itu senjata bogem, sarung bogem. Itu ujungnya itu ditali gini. Tali gini. Nah, ini sebagai tumpuan untuk penyerangannya gitu loh. Mending masih gini ya, selepet gitu kan masih apa ya, masih bisa dialesi ya gitu ya, nggak kena gitu. Ini gini, udah gini, terus mainnya, kayak itu mah apa ya? Itu mah kena itu, aduh rasanya tuh paket komplit, rasanya tuh kemengnya itu lama berhari-hari gitu loh. Parah, nggak tahu asal upgradean dari senjata seperti itu, yang nggak tahu diri tuh dari mana asal-asalnya itu saya nggak paham gitu loh. Nah, perang sarung itu kan identik dengan laki-laki toh. Nah, kemarin tuh agak mirisnya gini. Saya kan pernah lihat video viralnya itu di sosmed, itu ada perang sarung wanita loh. Bayangin wanita loh. Kok ya nggak bikin sendiri gitu loh, perang mukena kayak gitu loh. Masalahnya tuh sarungnya siapa, woi? Bapak lu mau traweh terus lu pakai perang gitu loh. Aduh, mungkin ini yang dinamakan emansipasi wanita. Bahwasanya wanita itu juga bisa seperti pria gitu loh. Contohlah yang baik-baik dong gitu loh. Banyak-banyak mengaji lah, banyak kegiatan positif gitu loh. Nah, terus ada lagi yang parahnya tuh sarungnya itu apa ya, menurutku itu udah pro ya, legend lah, levelnya udah legend gitu loh. Itu sarung itu ujungnya dikasih klaker, apa ya, biasanya disebut bearing ya, terus dikasih gergaji, celurit, gear motor. Masya Allah, lu itu mau perang atau mau ke bengkel gitu loh. Parahnya setengah mati itu kalau di selpet gini bro. Waduh, akhirat tujuannya gitu loh. Gak ngebayangin saya dulu rasanya dulu. Sakitnya kayak gitu. Terus di berita bahkan ada yang sampai meninggal akibat perang sarung tuh kan, sobek panjangnya yang 25 cm, lebar 5 cm, bahkan sampai meninggal gitu loh. Apa ya, asal perang sarung ini kan bercanda gitu loh. Terus sekarang masuk berita nasional dengan berita duka, memang miris gitu loh rasanya tuh. Ya semoga gini, orang tua itu bisa memberikan pemahaman yang benar-benar paham soal tentang perang sarung gitu loh. Nah, jadi gini, asalnya kan bercanda gitu loh. Ya sudah, jangan sampai tersinggung gitu loh. Pahamilah gitu loh. Terus apa ya, orang tua itu harus menciptakan suatu lingkungan yang tidak menjadikan anak menjadi beringas gitu loh. Nah, gunakan bulan Ramadan ini tuh kegiatan yang benar-benar beribadah, mendekatkan diri kepada Allah gitu loh, mengaji, tadarus, berzikir sebanyak-banyaknya dan lain-lain lah, yang pokoknya yang kegiatannya itu positif gitu loh. Yang saya sayangkan itu memang hasilnya hanyalah bercanda, tiba-tiba jadi hal-hal yang miris gitu loh. Janganlah ya, jangan ditiru. Nah, itu merusak lah, sangat merusak mental dan karakter kalau menurut saya itu. Dan semoga kita tetap diberi perlindungannya dari hal-hal yang semacam seperti itu gitu loh. Terima kasih, saya Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.